Selamat datang di ALLO. Bicara tentang para penggemar idol Korea yang sering kita sebut K-popper, sering kali membuat banyak orang muak, bukan karena idolnya atau individu si penggemar K-popnya, tapi lebih ke penilaian orang-orang kepada mereka yang sering kali terkesan lebay. Masa sih cuma karena idol gitu, lu kayak orang yang mendewakan mereka? Saya pribadi pun terkadang juga sering kali berkomentar, mereka ini seperti mentuhankan para idol dari Korea ini. Kalau dipikirkan lagi, nyawa mereka bisa aja dikasih dengan mudah demi bisa memuaskan kecintaan mereka ke idol K-pop. Dominan mereka ini digandrungi oleh anak-anak muda yang masih labil, dan tidak sedikit malah yang dewasa juga banyak yang fans fanatik idol K-pop. Sering sekali bisa dilihat fans fanatik K-pop ini berbuat di luar nalar. Jika kita lihat di Korea sendiri misalnya, tidak sedikit yang berbuat ekstrim pada para idol, mengancam, menguntit, hingga sampai ke urusan pribadi para idol pun mereka bisa tahu dan bisa dengan mudah memasukinya entah pakai cara apa, dan tidak sedikit juga sampai ke cara yang paling nekat. Semoga saja fans idol K-pop Indonesia tidak seperti itu ya. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga, jika sudah memiliki kecintaan pada sesuatu, tapi jangan terlalu berlebihan ya teman-teman K-popper. Idol mereka diejek sedikit, marah. Direndahin dikit, marah. Ini yang marah nggak satu orang aja, tapi malah di-share ke teman-teman sama penggemar se-Indonesia. Mungkin juga ke seluruh dunia mereka share. Apa untungnya? Bagaimana jika orang yang di-share tersebut dibully orang berjuta-juta? Apa bisa penggemar ini bisa mempertanggungjawabkan jika sesuatu yang buruk bisa terjadi? Bahkan ada salah satu teman K-popers yang bilang gini, lu nggak apa-apa ngebully gue, tapi jangan idol gue. Konyol. Di Indonesia, baru-baru ini terjadi terhadap salah satu konten kreator TikTok, si Ali Hamzah. Tanpa mengurangi rasa respect saya kepada Ali Hamzah, juga respect saya kepada para penggemar K-pop. Bisa rame loh, dan sampai melakukan report terhadap akun Ali. Yang saya tahu, Ali Hamzah juga tidak serta-merta menjatuhkan martabat para penggemar K-pop. Ini menurut saya. Ali hanya men-share berbagai hal idol Korea yang ada beberapa kali, seperti menistakan hal-hal yang berbau tentang agama Islam. Dan puncaknya, baru-baru ini tentang azan yang dibuat jadi part bagian sebuah lagu yang dimixing. Saya sebagai muslim juga marah dong. Hal-hal sensitif yang menistakan agama saya dibuat di tempat yang kurang baik. Apa yang terjadi selanjutnya? Beramai-ramai ini para K-popers menyerang Ali beserta akun-akunnya. Mungkin juga kena termasuk keluarganya. Saya pikir sih ini terlalu berlebihan. Padahal mungkin juga sebagian K-popers adalah seorang muslim. Kok bisa tidak dengan bijak malah menyerang si Ali? Oke, kalian penggemar, saya tidak bisa menyalahkan mereka para K-popers yang saking cintanya mereka merasa dihinakan juga. Kan ada cara menurut saya, seperti diskusi dulu secara personal atau minta klarifikasi kenapa Ali seperti mengada-ada dengan statementnya tersebut. Lah, kalau itu fakta gimana? Bisa jadi Ali juga ada salahnya, salah dalam penyampaian mungkin. Tapi kalau Ali menunjukkan bukti yang dia tahu, gimana dong? Masih tetap dipersalahkan? Itu mungkin segerintil tentang fanatiknya para K-popers. Saya juga terkadang suka kepancing untuk berkomentar ke fans mereka ini. Tapi saya tahu gimana rasanya jika saya seorang fans pada seseorang. Misalnya saya sendiri, saya seorang sahabat Noah, saya penggemar band Noah, beli pernak-pernik tentang Noah, nontonin mereka juga saat konser, ikut jadi fans klub band Noah. Tapi jika ada yang menghina atau ada yang memfitnah band Noah tanpa dasar, saya juga marah. Tapi kemudian tidak membuat saya menjadi anarkis dengan kebodohan. Marah, ya saya marah. Cukup dengan bicara dalam hati, nggak lebih. Nggak sampai harus ngomong kotor. Dan di saat si vokalis Noah tersangkut kasus kemarin pun, saya tetap menjadi fans Noah, fans karya Noah. Bukan berarti saya juga mendukung kasus tersebut menjadi sebuah hal yang benar. Kita fans, ya untuk karyanya, tapi tidak untuk menutup mata untuk kesalahan yang idola saya buat. Menurut saya, jadi fans itu tidak untuk menjadi bodoh ya teman-teman. Terkadang suka mau komentar, dus gitunya fans sampai kayak orang bodoh. Lu kenapa-kenapa, apa tuh idol bakal datang dan menolong kesulitan lu? Ya kan bodoh. Itu kalau sampai melakukan hal-hal aneh yang bakalan menjatuhkan idolanya sendiri. Bukannya dapat respect, malah lu jadi bulan-bulanan orang yang bukan fans K-pop. Sesuatu yang berlebihan itu terkadang membuat kita lupa dari mana kita berasal. Kita bicara tentang fans terhadap idol ya. Kalau kita berlebihan untuk lebih bisa dekat dengan Tuhan, jelas itu baik. Selain buat kamu sendiri, ya kamu bisa jadi manfaat untuk orang lain, karena hidup kita sudah didasari tentang Tuhan, dan
dan itu pasti baik. Tapi tidak juga bisa disalahkan tentang jika kamu sebagai seorang K-popers yang mencintai idol. Bukan hak seseorang manapun untuk melarang kamu. Yang menjadi masalah jika kamu mencintai idol secara berlebihan dan sampai kamu harus merugikan diri kamu sendiri hanya demi idol yang kenal aja kagak, boro-boro kamu dekat. Idol pun bakalan kabur dan tidak respect sama kamu jika kamu terlalu berlebihan. Perlu diingat juga nih, fans K-pop itu nggak semua bisa dipandang sebelah mata. Mereka banyak juga yang melakukan hal-hal positif, menggalang dana untuk korban bencana, menggalang dana untuk sesuatu yang bisa membantu orang lain. Itu berlaku di seluruh dunia dan nggak bisa dipungkiri solidaritas mereka diancungi jempol. Nggak main-main kalau untuk jumlah, kalau mereka sudah menggalang dana, nggak cuma para fans aja, termasuk para idolnya pun nggak sedikit yang dermawan, yang nggak pelit untuk ikut ambil bagian menjadi seorang donatur, menyumbangkan sebagian penghasilan mereka untuk hal-hal positif. Respect buat mereka yang menjadi seorang fans sejati. Kita tidak bisa menjudge seseorang dari satu penilaian dan pandangan saja. Ada plus minus semua. Untuk hal menjadi manfaat atau menjadi sampah di bumi, hanya tinggal cara pandang saja yang bisa menilai kita menjadi bagian dari positif atau negatif hidup di dunia ini. Untuk para fans idol K-pop, cuma saran aja sih, berlakulah sebagai fans sejati, fans yang menjunjung tinggi nama baik yang kamu idolakan. Apalagi idol kamu yang nun jauh di sana. Percaya deh, kalau lu jadi fans yang kurang baik, yang membuat malu mereka, lu nggak akan dianggap apapun. Boro-boro ngarepin mereka jadi suami. Realistis ya, realistis sama hidup. Dan untuk yang kurang menyukai para fans idol K-pop, juga nggak perlu dihina ketika mereka menjadi sebuah fanbase idol K-pop. Mereka juga punya hak yang sama seperti ketika mencintai sesuatu yang mereka idolakan. Simple sih, kita jangan usik kesenangan orang lain. Tak perlu juga kita menghinakan kecintaan orang lain. Ya, seterusnya bakal damai. Jangan berlebihan untuk sesuatu yang hanya sesaat lalu menghilang. Salam damai untuk fans K-pop. Sejatinya saya juga suka nonton drakor, tapi bukan fans idol K-pop ya. Kalau kamu suka konten ini, boleh dong like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.